اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya mushafa'u khasana wa habana ma'a alikal athari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم فيا معاشر الحاضرين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini kita masih merasakan nikmat dari nikmat-nikmatnya. Disampaikan kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, tempat yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul biqa masajiduha, tempat yang terbaik di atas muka buminya Allah adalah masjid-masjidnya Allah. Tempat yang dijadikan masjid khusus untuk mendekatkan diri bersujud kepada Allah. Ini adalah tempat yang terbaik. Satu-satunya tempat di mana kita bisa untuk berniat iktikaf. Iktikaf adalah salah satu ibadah diam di salah satu masjidnya Allah dengan niat ibadah, dan setiap detiknya ditulis pahala, dijanjikan balasan kebaikan oleh Allah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man i'takafa fuwaqa naqah fa ka'annama a'taqa nasamah." Siapa yang niat iktikaf di salah satu masjid dari masjid-masjidnya Allah, fuwaqa naqah, masanya hanya seperti memeras susu onta. Mungkin membutuhkan waktu 15 atau 20 menit lamanya. Hanya sebentar, tapi yang paling penting adalah niat iktikafnya. Berada di salah satu masjidnya Allah, kemudian dalam hatinya berkata, nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat i'tikaf. Saya niat ibadah i'tikaf di salah satu masjidmu selama aku berada di dalamnya karenamu ya Allah. Engkau mensyariatkan i'tikaf hanya sekedar menyerbitkan, hanya sekedar biar terbersit dalam hati atau berkata dalam hatinya, atau walaupun menggunakan lisannya, hanya berkata nawaitul i'tikaf madumtu fi hadzal masjid. Saya niat i'tikaf ya Allah di masjid ini, madumtu fi, selama saya berada dalamnya, lillahi ta'ala, karena Engkau wahai Allah yang maha tinggi. Maka mulai detik itu sampai dia keluar dari masjid dihitung ibadah setiap detiknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap detiknya. Pahala artinya janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah lama dia berada di masjid, maka tambah banyak janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallah la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Hanya sekedar niat iktikaf, kata baginda Nabi, fuwaqa naqah, masanya hanya 15 menit atau 20 menit lamanya. Iktikaf hanya diam di masjid, tidak ngapa-ngapain. Bukan dengan tambahan sholat sunnah, bukan dengan tambahan baca zikir, bukan dengan tambahan ngaji ilmu.
Hanya diam saja itu sudah dinilai niat iktikaf. Yang penting niat iktikaf. Siapa yang meniatkan iktikaf ketika berada dalam masjid walaupun masanya hanya sebentar, seperti masanya memeras susu onta 15 atau 20 menit lamanya, faka'annama a'taqa nasamah, kata baginda Nabi, maka dia mendapatkan pahala sama seperti membeli budak kemudian memerdekakannya di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hanya niat iktikaf dan diam di masjid 15 atau 20 menit lamanya sama seperti bersedekah budak. Budak ini adalah di zamannya baginda Nabi simbol kekayaannya seseorang di zamannya Rasulullah. Seseorang dikatakan kaya kalau dia memiliki budak. Kalau dia belum memiliki budak, seberapa banyak pun hartanya dia masih belum tergolong orang yang kaya. Budak ini harganya paling murahnya, paling tidak memiliki kelebihan apa-apa, belum memiliki bakat apapun, belum memiliki kekuatan apapun, paling murah harganya sama seperti 150 onta. Ini harganya budak yang paling murah harganya. Bisa didapat. Kita bisa bersedekah sebanyak 150 onta tersebut hanya dengan masuk ke dalam salah satu masjid dari masjidnya Allah. Kemudian kita berkata atau mengatakan dalam hati, nawaitul i'tikaf, saya niat i'tikaf madumtu fi hadzal masjid, selama saya berada di masjid lillahi ta'ala, karena Allah yang maha tinggi. Alhamdulillah, kita disampaikan ke salah satu tempat yang bisa untuk kita niat iktikaf di dalamnya. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Disampaikan kita di waktu yang mulia, waktu yang istimewa, yaitu hari Jumat namanya. Hari Jumat ini yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza salimatil jum'ah salimatil ayyam. Barometer ukuran kebaikan seseorang setiap harinya. Seseorang bisa menjadi baik setiap harinya atau tidak bisa menjadi baik setiap harinya. Barometernya, ukurannya di hari Jumat. Baginda Nabi bersabda, idza salimatil jum'ah, jika seseorang sudah masuk di hari Jumat dan hari Jumat selamat dari kejelekannya dia, hari Jumat selamat dari keburukannya dia, artinya dia bisa menahan diri untuk tetap menjadi orang yang baik. Kebanyakan hari Jumatnya dari malam Jumat sampai hari Jumat maghrib, kebanyakan dari amalnya adalah kebaikan. Maka salimatil ayyam, hari-hari berikutnya dia akan dikasih taufik, dikasih takdir, dikasih hidayah, sehingga dia bisa memperbanyak kebaikan setiap hari-harinya. Dia akan tergolong orang yang baik setiap harinya. Orang yang baik bukan pas orang yang baik terus melakukan kebaikan tanpa ada keburukan sama sekali, tidak bisa. Tidak ada orang yang selamat dari kejelekan, tidak ada orang yang selamat dari kemaksiatan, tidak ada orang yang selamat dari kecacatan. Bani Adam kulluhum khatta'un. Semua anak cucu Nabi Adam pasti akan melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang menyadari kesalahannya kemudian kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang yang tidak melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang menyadari kesalahannya, menyadari bahwasanya dia telah melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh Allah, kemudian dia mengistighfarinya, minta ampun kepada Allah dan berusaha untuk kembali di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di hari tersebut, hari yang kita perlu hati-hati. Ketika sudah masuk ke hari Jumat, ini adalah barometer datangnya taufik. Hari ini adalah hari untuk memancing, mendatangkan rahmat kasih sayangnya Allah di hari-hari berikutnya. Kalau hari ini kita selamat,
hari ini kita dicatat baik sama Allah, maka besok, lusa, sampai hari Jumat lagi kita juga akan dikasih rahmat, kasih sayang, dan ditakdir termasuk orang baik di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang berada di ujung dari bulan yang mulia. Bulan yang sudah disebut mulia oleh Sang Maha Mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatas syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan yang sudah ditentukan oleh Allah ketika menciptakan langit dan bumi, perputaran 1 tahunnya ada 12 bulan. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Dari 12 bulan ini, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia kata Allah. Yang mengatakan mulia dan yang memuliakannya adalah Allah Sang Maha Mulia. Ingat, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang dikasih takdir, siapa yang dikasih hidayah, petunjuk, dan dikasih taufik, kekuatan untuk bisa mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu adalah tanda bahwasanya hatinya memiliki ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita jaga. Alhamdulillah kita sudah tahu, dapat hidayah bahwasanya bulan ini yang mulia, kita harus memuliakannya. Untuk apa? Agar hati kita termasuk dari golongan hati-hati yang bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini yang bisa menyelamatkan kita nanti ketika berhadapan dengan hadirat Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana kita harus berhadapan dengan Allah, langsung ditanya sama Allah, kamu ngapain aja ketika hidup? Apakah kamu bertakwa apa enggak? Hari tersebut la yanfa'u malun wala banun, harta sebanyak apapun yang kita miliki tidak berguna. Banun, anak sanak famili, keluarga tidak berguna juga. Kecuali illa man atallah biqalbin salim, kecuali kalau dia datang menghadap Allah bawa hati yang bersih, hati yang bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara untuk membuat hati kita bertakwa apa? Salah satu caranya adalah mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Apa yang diagungkan oleh Allah, kita sekarang berada di dalamnya. Kita sekarang berada di dalamnya. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia kata Allah. Baginda Nabi kemudian memberitahu. Baginda Nabi kemudian memberi informasi. Thalathatun sardun wa wahidun fardun. 4 bulan yang mulia itu 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wa wahidun fardun, dan 1 sendirian yaitu bulan Rajab namanya. Kita sekarang berada di ujung dari bulan Muharram. Bahkan di sebagian sabdanya baginda Nabi, sebagian hadis yang pernah diutarakan oleh baginda Nabi, afdalus syuhur ba'da Ramadan, afdalus syahr ba'da Ramadan, bulan yang paling mulia setelah bulan suci Ramadan, alladzi tad'unahu bil Muharram, yang kalian sebut dengan bulan Muharram. Kita sekarang berada di dalam bulan Muharram ini. Bulan Muharram ini, di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Wahai yang memiliki banyak dosa, sebanyak apapun dosa, sebesar apapun dosanya, di hari ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting mau minta maaf sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah jelas-jelas oleh Allah dilarang, Nabi Adam dilarang untuk mendekati salah satu pohon. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna, jangan kamu mendekati, jangan mendekati apalagi kamu makan, mendekat saja jangan. La taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekat ke pohon ini ya. Dilanggar sampai dimakan malah sama Nabi Adam. Akhirnya Allah murka, kemudian diusir ke buminya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nangis Nabi Adam, kenapa saya bisa melanggar ya? Kenapa saya melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah? Nangis, tapi dibiarkan dulu oleh Allah. Tidak diterima taubatnya oleh Allah. Diterimanya kapan? Di bulan Muharram. Nabi Yunus alaihissalam ketika sudah ngambek, ketika sudah tidak mau membimbing umatnya keterlaluan, diajak tidak mau sama sekali, akhirnya ditinggal sama Nabi Yunus. Tidak boleh seseorang yang memiliki kewajiban untuk membimbing kemudian meninggalkannya. Tidak boleh, karena ditinggal oleh Nabi Yunus akhirnya dihukum oleh Allah. Singkat cerita, dimakan oleh ikan nun Nabi Yunus alaihissalam. Ketika di perut ikan, Nabi Yunus tidak bisa ngapa-ngapain. Pasrah sudah sama Allah, hanya bisa mensucikan Allah, berdoa dan iktiraf, mengaku kalau salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doanya Nabi Yunus di dalam perutnya ikan. Terus dilantunkan doa tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, saya ngaku salah, saya ngaku salah, saya ngaku salah, saya ngaku salah. Kemudian dikeluarkan dari perut ikan. Kapan dikeluarkan dari perut ikan? Di bulan Muharram. Dikeluarkan dari kesusahan yang tidak ada jalan keluarnya, tidak ada jalan keluar lagi, sudah mentok, putus asa yang ada. Tapi masih bisa datang jalan keluar tersebut. Kapan jalan keluar tersebut datang? Di bulan Muharram. Bulan sekarang. Maka jangan sia-siakan. Bulan ini adalah bulan yang mulia. Banyak doa-doa yang diterima di bulan ini. Amalan-amalan bulan ini jangan sampai ditinggal. Kalau bisa dilakukan semuanya, laksanakan semuanya amalan-amalan yang berhubungan dengan bulan Muharram. Bisa untuk menyantuni anak yatim, panggil anak yatim. Berapa mampunya? Dua cukup. Santuni. Berikan apa yang membuat mereka gembira. Bisa untuk membuat mereka gembira selama 1 bulan, berikan sesuatu itu. Bisa membuat mereka gembira dalam 2 bulan, berikan sesuatu itu. Bisa membuat mereka gembira dalam setengah tahun, berikan sesuatu itu. Amalannya di bulan Muharram. Apalagi amalan di bulan Muharram? Zura aliman, menziarahi orang alim. Datang ke orang yang mengerti ilmu agamanya Allah, minta nasihat. Datang untuk minta nasihat. Ustadz, kiai, habib, atau siapapun saja yang mengerti ilmu agama, saya ini sudah benar apa belum? Saya ini salah atau belum? Kadang ada orang yang melakukan kesalahan karena kebodohannya tidak sadar kalau dia sudah melakukan kesalahan. Datang ke orang alim, sowan ke orang alim di bulan ini. Termasuk yang sangat dianjurkan untuk datang di bulan ini kepada orang yang alim. Biar tahu amalan apa, jangan sampai ketinggalan. Tidak bisa melakukan semuanya, amalkan salah satunya. Menziarahi orang alim, atau menyantuni anak yatim, atau sedekah kepada kerabat, keluarga, tetangga, atau siapa saja. Niatkan semuanya, salah satunya untuk menghormati bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah untuk menggapai hati yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa semuanya, saya tidak memiliki harta. Baca Al-Ikhlas, baca Qul Huwallahu Ahad 1000 kali. Dicicil, tidak bisa duduk 1 kali, dicicil. Ini amalan-amalan bulan Muharram. Jangan ditinggal. Semua dari kita sudah dikasih modal oleh Allah untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala lewat amalan-amalan ini. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, diberi takdir oleh Allah, diberi kebaikan oleh Allah, sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan di sisinya Allah sampai ditulis termasuk orang yang baik di sisinya Allah, dan akhirnya diizinkan untuk masuk ke tempat terbaik yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. الحمد لله الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الجن والبشر. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. فيا معاشر الحاضرين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلباتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب يا كريم يا حي يا قيوم يا من بنا رحيم وفضله عميم يا سامع الدعاء ورافع السماء يا ذا العطلحتان والجود والإحسان أصلح لنا السريرة ونور البصيرة واصلح لنا القلوب وأعطنا المرغوبة واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وأكشف الكروب
الكروبا وأكفنا المرهوبا اللهم عافنا والتف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانتين اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عاجلا غير آجل في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر والله أعلم بما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا